Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan membahas tentang sejarah hukum dagang dan hal-hal yang mencakup hukum dagang tersebut. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Kantue. Nama saya Risnain Lahinda. Nama saya Fikriana Umar. Nama saya Rifai Safi. Di sini kita sudah ketahui bahwa apa sih hukum dagang, pasti kita sudah ketahui bahwa dagang itu apa. Tapi di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih sejarah sampai hukum dagang itu diberlakukan juga di Indonesia? Jadi sejarah hukum dagang itu sendiri dimulai pada tahun 1000 sampai 1500 yang dimana perdagangan mulai berkembang di wilayah Italia dan Prancis Selatan dan beberapa kota seperti Florence, Venesia, Marseille, Barcelona dan lain-lain. Kemudian tetapi hukum itu tidak memadai sehingga pedagang-pedagang tersebut melakukan pembuatan peraturan baru tentang perdagangan karena Corpus Juris Civilis tidak memadai. Kemudian masuk pada tahun 1673 sampai 1681, Colbert, Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Raja Louis XIV di Prancis, membuat kodifikasi di bidang hukum dagang yang disebut dengan Ordonnance de Commerce. Kemudian Raja Louis XIV di Prancis memerintahkan kodifikasi hukum di bidang perdagangan laut yang disebut dengan Ordonnance de Marine. Kemudian masuk pada tahun 1807, Napoleon Bonaparte memerintahkan kodifikasi di bidang hukum perdata yang dikenal dengan Kode Sivil dan kodifikasi hukum dagang yang dikenal dengan Code de Commerce. Code de Commerce ini berisi kodifikasi tentang Ordonnance de Commerce dan Ordonnance de la Marine. Tadi sempat disebut mengenai hukum perdata. Di sini saya akan bertanya, apakah hukum dagang ini masuk beriringan dengan hukum perdata tersebut atau bagaimana? Melihat dari sejarahnya, kan di sini kita bekas jajahan Belanda, jadi otomatis aturan yang dibuat di Indonesia itu dibawa dari Belanda yang kemudian Belanda juga dijajah oleh negara-negara Eropa yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka membawa pengaruh aturan-aturan tersebut ke Indonesia. Jadi hukum dagang itu sendiri sangat berhubungan erat dengan hukum perdata. Jadi dia masuk itu seiring dengan hukum perdata tersebut. Kemudian pada sejarahnya di Indonesia itu pada tahun 1807 sampai 1838 Kode Sivil dan Kode de Commerce Prancis digunakan di Belanda. Kemudian pada tahun 1838 dengan asas konkordansi, Kode Sivil menjadi Burgerlijk Wetboek atau Kitab Hukum Perdata Belanda dan Kode du Commerce menjadi Wetboek van Koophandel atau Kitab Hukum Dagang Belanda. Kemudian masuk pada 1848 Belanda menjajah Indonesia sehingga berlakulah WVK atau Wetboek van Koophandel dan BW Burgerlijk Wetboek. Kemudian WVK dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita kenal KUHD. Kemudian BW dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang kita kenal KUH Perdata. Kemudian masuk pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata dan KUHD dinyatakan tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Jadi sombong amat. ini sudah dikatakan bahwa hukum dagang dan hukum perdata itu sangat berkaitan. Apakah di dalam hukum dagang itu ada hubungannya juga dengan hukum perdata? Maksudnya adakah isi dari kitab undang-undang hukum dagang? Apakah ada sangkut pautnya dengan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata? Jadi hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata itu sangat erat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Jadi hukum dagang adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang turut melakukan
perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum dalam lapangan perdagangan. Sedangkan hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain dengan kepentingan perseorangan. Terus hukum dagang ini merupakan bagian dari hukum perdata, atau dengan kata lain itu hukum dagang ini perluasan dari hukum perdata. Jadi hukum dagang merupakan hukum khusus atau lex specialis, dan hukum perdata merupakan hukum umum atau lex generalis. Jadi keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, atau yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi hubungan antara KUHD dan KUH Perdata itu sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perdagangan. Jadi apa saja sumber hukum yang menyangkut tentang perdagangan itu sendiri? Pertama, sumber hukum dagang yang dikodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang terdiri dari 4 buku. Yang pertama buku 1 tentang orang atau van personen, yang kedua buku 2 tentang benda van zaken, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Kemudian sumber hukum kedua yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel, terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang perniagaan pada umumnya, buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perkapalan, yang ketiga tentang peraturan kepailitan. Kemudian sumber hukum dagang di luar kodifikasi itu meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMDN dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang PMA. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang peransuransian dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92 tentang pengangkutan. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dan masih banyak peraturan undang-undang lainnya. Jadi bagaimana aturan-aturan yang dimuat dalam Wetboek van Koophandel itu sendiri? Jadi aturan yang dimuat dalam Wetboek van Koophandel itu terdiri dari 2 buku. Yang pertama buku 1 membahas tentang perdagangan pada umumnya. Yang kedua buku 2 yang membahas tentang hukum laut atau hukum maritim. Tadi kan dijelaskan hukum dagang itu termasuk juga dalam KUHP. Terus di KUHP itu ada 4 buku. Terus hukum dagang tersebut kira-kira termasuk dalam buku berapa? Coba dijelaskan sedikit. Nah, jadi dalam buku 1 itu menjelaskan tentang perorangan, di mana dalam buku 1 itu menjelaskan bahwa setiap individu atau badan hukum itu termasuk subjek hukum. Nah, dalam proses perdagangan itu terjadi karena ada subjek hukum antara individu dengan individu yang lain. Tetapi dalam buku 1 pasal 330 dijelaskan bahwa tidak setiap orang bisa berbuat hukum atau tidak pandai dalam cakap hukum. Misalnya ada beberapa golongan yang tidak bisa berbuat hukum. Misalnya orang yang belum dewasa, atau dalam pandangan hukum orang yang dewasa itu harus berusia 21 tahun ke atas atau telah menikah. Kemudian tidak terganggu kejiwaannya. Tidak mungkin dalam proses perangan itu dilakukan oleh orang yang terganggu kejiwaannya. Terus dalam buku 3
itu tentang perikatan. Nah, di mana dalam proses perdagangan itu harus ada perjanjian atau perikatan. Nah, di buku 3 ini atau perikatan jelaskan atau diatur hukum-hukum tentang perjanjian. Salah satunya itu perjanjian jual beli. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah, hukum dagang dan hal-hal yang mencakupnya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.